Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Jawabnya kurang semangat. Alhamdulillah. Nah, gitu Bu. Biar semangat di penceramahnya ini, memberikan tausiahnya ini. Malam hari ini kedapatan judul dari pemerintah Bapak Ibu. Judulnya adalah Tadarus Al-Quran. Jadi adik-adik yang sedang mencatat silahkan. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali tema ini menegur dan mengetuk hati kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Pelajaran puasa itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar kita menahan amarah, tahan tak lapar, nahan haus, lalu setelah berbuka balas dendam. Tetapi ada pelajaran yang Allah titipkan di Ramadan ini Bapak Ibu, yaitu tadarus Al-Quran. Apa Bapak Ibu? Tadarus. Ini barangkali sering dilupakan, sering diabaikan oleh apalagi anak-anak muda. Kita sendiri saja Bapak Ibu. Ayo, boleh timbang menimbang. Banyakan mana membuka aplikasi atau membuka handphone daripada Al-Quran? Buka handphone pastinya. Maka satu data statistik menunjukkan bahwa di era digital ini semua masyarakat hampir menyibukkan, hampir persekian detik itu mereka membuka handphone Bapak Ibu. Tetapi sedikit sekali bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Betul atau betul Bu? Bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu? Al-Quran diturunkan sama Allah. Ternyata malam ini atau malam nanti di 10 yang terakhir itu mulia karena ada turunnya Al-Quran. Bulan ini pun Bapak Ibu mulia karena ada Al-Quran. Bulan Ramadan ini malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat itu karena beliau diamanahkan membawa Al-Quran. Bapak Ibu, saya sudah mulai serius nih Bapak Ibu. Bagaimana kalau Al-Quran itu ada di dalam tubuh manusia Pak? Ayo. Selama ini kita jauh dari Al-Quran, kita jarang baca Al-Quran. Allah hadirkan Ramadan supaya di dalam diri kita ini ada Al-Quran Bapak Ibu. Jangan sampai kita nanti meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jarang baca Al-Quran. Ini manusia yang paling rugi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngomongin manusia ada Al-Qurannya Bapak Ibu. Air putih saja Bapak Ibu, ketika dibacakan Al-Quran, ini yang meneliti bukan orang Islam, orang Jepang. Ketika ada air putih dibacakan surah Al-Quran, itu membentuk molekul yang sangat, partikel yang sangat indah dibanding dengan bacaan-bacaan yang lain. Bapak Ibu bisa searching di Google maupun di YouTube. Maka ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam jiwa manusia, tidak harus menghafal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mentadaruskan Al-Quran itu di setiap saat. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana Pak Ustadz? Sebagaimana saya sebutkan di awal, Al-A'raf ayat 204. Ini Allah kabarkan ketika ada Al-Quran dibacakan, fastami'u. Satu orang mendengarkan,
satu orang menyimak. Poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jibril malaikat itu Bapak Ibu lebih intens datangnya di bulan Ramadan. Kenapa? Mau mengecek hafalannya Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mulanya tadarus itu digemangkan, dibumingkan oleh para sahabat dan seterusnya. Loh, kok kita kok malah aneh Bapak Ibu? Malaikat datang setiap malam, ayo Muhammad bacakan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus dibaca. Besok lagi malaikat turun lagi, malaikat menyimak lagi. Itulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya senantiasa mentadaruskan Al-Quran. Paham Bapak Ibu? Ini penting. Seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini susah. Hidup kita ini barangkali sudah pailit. Barangkali pertanyaan besarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu menjalin hubungan dengan Al-Quran. Ayo Bapak Ibu, berbicara keutamaan yang sudah kenyang Bapak Ibu mengenai keutamaan baca Al-Quran. Satu hurufnya dibalas sama Allah dengan 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau dibaca alif lam mim, berapa kebaikan Bapak Ibu? 3. Yasin, berapa Bapak Ibu? 20 kebaikan. Ini kalau ngomongin keutamaannya. Kembali ke tema Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hidup kita ini tidak ada Al-Quran atau kosong dengan Al-Quran, alamatlah kapal akan tenggelam. Itu kata petuah orang Melayu. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti Bapak Ibu ketika kita sudah meninggal dunia? Untuk baca Al-Quran saja rasa-rasanya berat. Berarti tubuh kita ini sudah banyak setannya Bapak Ibu. Karena Al-Quran saja kita sudah berat untuk membacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mulai saya sampaikan pelan-pelan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat, Bapak Ibu, ini memotivasi kita semuanya nih. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum ini mau berkumpul di mana? Di antara satu rumah, di antara rumah Allah. Yatsluna al-kitab Allah. Duduk mau membaca Al-Quran. Apa yang Nabi sampaikan? Illa wa yatadarasun. Mereka semua bertadarus, satu demi satu membaca, satu demi satu membaca. Ada yang menyimak, ada yang membaca. Illa nazalat alaihimus sakinah. Poin pertama Bapak Ibu, kalau kita mau melazimkan tadarus Al-Quran walaupun cuma berapa ayat, pulang dari sholat tarawih ini cuma baca berapa ayat Bapak Ibu, Allah akan berikan ketenangan yang tidak diberikan kepada orang-orang selain orang membaca Al-Quran Bapak Ibu. Jadi hati kita gundah gulana selama ini, cepat cara berpikirnya, suka emosi. Barangkali kita jarang membaca Al-Quran Bapak Ibu. Apa yang Allah berikan? Ketenangan. Ketenangan itu segalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa milih, dikasih rumah yang mewah tapi tidak tenang, dikasih rumah yang sederhana tapi tenang. Pilih mana Bapak Ibu? Ibu jangan pernah membayangkan Bapak ya, orang yang memiliki jabatan yang tinggi, rumah yang mentingkat, mobil yang mengkilat, tapi tidak pernah ke masjid, gak pernah baca Al-Quran, ibu sangka dia akan tenang? Saya katakan tidak Pak. Ukurannya adalah bagaimana dia menjalin hubungan dia dengan Al-Quran, artinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang Nabi sampaikan? Wa ghasyatuhumur rahmah. Orang yang senantiasa bertadarus Al-Quran itu Allah akan naungi rahmat Pak. Luar biasa Pak. Apalagi wa khaffat alaihimul malaikah, dikelilingi para malaikat.
tanpa kita sadari Bapak Ibu, di sekeliling kita ini ada para malaikat. Dan apa yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang yang membaca Al-Qur'an itu di majlisnya para malaikat. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu kapan bisa menghatamkan Al-Qur'an selain Ramadan? Ayo Bu, boleh cek masing-masing. Saya pribadi juga, Bapak Ibu boleh cek. Kapan kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya kecuali di Ramadan? Kalau Ramadan saja diberikan sama Allah kita masih kendor Al-Qurannya, alamat di bulan-bulan yang lain Bapak Ibu pasti akan jauh lebih kendor lagi dengan Al-Quran. Maka ada yang tersing, penekanan yang diingatkan sama Nabi, kalau sudah masuk Ramadan mulai hubungan dekat dengan Al-Quran. Bukan anak-anak kecil nih, ayo anak-anak TPG ngaji. Loh kita, pertanyaan yang besar itu Bapak Ibu. Apa yang dimaksudnya setelah nanti Ramadan ini selesai, bawa tadarus Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu. Kalau Ramadan saatnya kita berkumpul di masjid, ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai selesai Ramadan, Bapak Ibu bawalah tadarus itu di rumah Bapak Ibu. Sudah gak pernah baca Quran, ya Bapak Ibu, rumahnya juga jarang dibacakan Al-Quran, tiba-tiba rezekinya lancar. Hati-hati Bapak Ibu, saya katakan hati-hati, karena orang-orang yang semakin jauh dari Allah itu biasanya dikasih istidraj. Jadi sekali lagi, memakai kacamata agama. Jangan pernah kita menyamakan orang yang gak pernah baca Quran, orang yang gak pernah pergi ke masjid, kok rezekinya lancar Pak Ustadz? Karena dia sedang diistidrajkan sama Allah. Apa itu? Semakin jauh dengan Allah, nanti akan dibalikkan siksanya itu dengan sepedih-pedihnya nanti di akhirat. Jadi kita sampai saat ini Bapak Ibu, kita susah-susah dahulu, capek-capek dahulu baca Quran Bapak Ibu. Sudah berapa juz ini? Sudah masuk malam ke-5, malam ke-6 Bapak Ibu. Sudah berapa juz? Cek masing-masing. Ada yang 7 juz, alhamdulillah. Ada lagi 20 juz, silakan. Ada yang khatam, alhamdulillah, luar biasa. Tapi intinya adalah ayo kita sama-sama galakkan tadarus. Bukan hanya kecil, bukan hanya anak muda, tapi kita sendiri yang sudah tua, mari kita galakkan Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Ayo kita dekat dengan Al-Quran, lalu kita menyongsong hari-hari seterusnya sampai akhir Ramadan dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang senantiasa berteman dengan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Bapak Ibu, syafi'an li ashabihi, maka Al-Quran akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada para pembacanya. Jangan pernah bermimpi Bapak Ibu mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, tapi kita jarang membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Usikum nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.